Bikalami bismillahirrohmanirrohim. Al-bai'at satubda. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita maju, tegakkan kebenaran. Songsonglah masa depan gemilang, kita bersatu dalam persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang, tegakkan dinul Islam. Songsonglah era kejayaan Islam, mari tegakkan panji persatuan Islam. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan jiwamu, teguhkan tekadmu. Mari kita bersatu padu dalam jamiah persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan tekadmu, teguhkan jihadmu. Bai'at at-Tullab Ma'had al-Ijtihadul Islam Rokmun Samanuna Alamin Sindang Kasih. Bai'at Santri Pesantren Persatuan Islam 80 Alamin Sindang Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ubayyung Ustadi. Aku berjanji kepada guruku. Anuti'a Ustadi. Aku akan taat kepada guruku. An-Nabira walidayya. Aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. An-Ajtahida bi ikhlasin. Aku akan bersungguh-sungguh dengan tulus ikhlas. Alla akdziba. Aku tidak akan berdusta. Alla atakhasama. Aku tidak akan bertengkar. Alla ahkira ahada. Aku tidak akan menghina seseorang. An aqra al-Qur'ana kulla yaumin. Aku akan membaca Al-Quran setiap hari. Alla adkhana. Aku tidak akan merokok. Alla ubdiya zinati. Aku tidak akan memperlihatkan perhiasanku. Illa ma dhahara minha. Kecuali apa-apa yang nampak. An atrukal fawahisha. Aku akan meninggalkan kejelekan. Ma dhahara minha wa ma batana. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa salasatin. Tidak ada rahasia tiga orang. Illa huwa rabiuhum. Kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin. Dan tidak ada yang 5 orang. Illa huwa sadisuhum. Kecuali Allah yang keenamnya.
wala adna min dzalik, dan tidak ada yang paling sedikit, wala aktsara, atau paling banyak, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah berserta mereka di mana saja mereka berada. Mari kita bersatu, teguhkan jiwamu, berjuang dalam jamiah persatuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara baiat ini dengan suasana yang seperti biasa. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan kita pasti tidak luput dari yang namanya ujian. Ya, ujian kehidupan itu selalu meliputi kita dimanapun dan kapanpun itu. Dan ujian juga tidak melihat keadaan maupun situasi tertentu, dan juga tidak memberi aba-aba, dan tentu saja langsung terjadi tanpa sepengetahuan kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan juga jiwa dan buah-buahan. Yang pasti kita selaku orang yang beriman pasti diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan bagaimana kemampuan kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang yang tidak mungkin di luar batas kemampuannya. Jadi kita mungkin pernah merasa bahwa ujian itu seakan-akan sangat berat bagi kita. Terkadang bagi orang lain ujian itu terasa berat, namun bagi kita sendiri ujian itu terasa ringan, tergantung bagaimana kita caranya memikirkannya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah pasti akan mengujinya. Jadi ketika kita sedang ingin sekali untuk merubah diri kita, untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, pasti selalu saja pasti ada godaan yang selalu meliputi kepada kita. Jadi mungkin godaan yang paling sering kita lalui adalah godaan nafsu. Godaan nafsu contohnya seperti saat kita ingin sholat tepat waktu, namun kita sedang melakukan hal-hal yang kita senangi, pasti seakan-akan nanti saja, nanti juga masih ada waktu. Padahal seharusnya kita lakukan saja langsung, karena bagaimana cara kita untuk berubah diri kalau tidak sekarang. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah lanjutan dari ayat 155,
yang artinya dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi kita harus senantiasa bersabar terhadap ujian yang kita hadapi. Jangan sampai seakan-akan kita berputus asa pada rahmat Allah, sehingga yang membuat kita seakan-akan depresi, bahkan sampai merasa sedih berlebihan. Kita harus senantiasa bertawakal, harus senantiasa ikhlas, dan juga jangan pernah putus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadid du'abud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati, anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul melaksanakan aktivitas rutin kita, kegiatan mingguan kita di hari Senin pagi, yaitu baiat. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara yang bisa lebih meningkatkan gairah, semangat bagi kita semua untuk terus menjadi seorang pembelajar yang baik. Tugas antum selaku santriwan dan santriwati, mempunyai tugas sebagai santri. Tugasnya adalah belajar, dan tentu saja bukan hanya untuk kalian sebagai santri, kami pun para asatid pun tidak henti-henti terus belajar. Sebab belajar adalah kewajiban, keharusan, keniscayaan yang harus dilakukan sepanjang hayat. Ini ya. Jadi tidak ada istilah tamat belajar. Sampai kapanpun, sampai kita sudah tidak berdaya, baru berarti kita pensiun belajar, atau pensiun dari belajar. Selama kita hidup dan selama kita normal, selama kita kuat, selama kita masih mampu berpikir, maka selama itu pula kewajiban belajar itu melekat pada diri kita semua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu ya. Nah, ini carilah, tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai kamu masuk liang lahat. Artinya belajar sepanjang hayat. Nah, ini sebagai seorang pembelajar tentu saja ada beberapa hal, beberapa syarat, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ketika kita ingin kita ingin sukses, kita ingin bisa, kita ingin berhasil dalam belajar, dengan menggantungkan harapan atau cita-cita, ada impian yang kita targetkan, maka untuk meraih itu semua tidak bisa dengan hanya berleha-leha, berpangku tangan. Tadi salah seorang di antara kalian sudah tampil dan menyampaikan perkara yang cukup urgen terkait, kalau dikontekkan dengan tugas antum selaku pembelajar, selaku santriwan dan santriwati. Ini tadi bagus Ustaz garis bawahi, bahwa dalam setiap perjuangan itu tentu saja akan ada ujian, berupa
berbagai macam ujian itu. Tadi dengan godaan, ya, dengan berbagai hal intinya. Bahwa ujian akan terus mengikuti kita selama kita hidup, selama kita memperjuangkan impian, ya, maka berbanding lurus dengan ujian, godaan yang akan senantiasa merongrongnya. Oleh karena itu, di sini harus bahasa Sunda nambah kudu kuat-kuat. Ya. Bismillah, dengan Bismillah kita berjuang. Dengan Bismillah, dengan Bismillah, dengan Bismillah kita berjuang.